Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Saya percaya setiap kita umat Tuhan yang sedang mengikuti dan menyaksikan tayangan ini, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Sebab hadirat Tuhan menyembuhkan, menguatkan setiap kita. Amin. Yang percaya mari boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Dan mari kita puji nama Dia sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Hey, ayo semua tepuk tangan sama-sama bersukacita. Amin. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan kami. Kami mau katakan, kami bersukacita buat kasih setiamu. Amin. Katakan, angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tangan bawahku, sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka semua sama-sama katakan, hey! Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia yang bersuka cita bersama, katakan amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, katakan tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Katakan sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama katakan, sekarang nyanyikan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Yeah.
Yesus. Woo! Haleluya. 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 Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung.
Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembahkan dalam baitmu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembahkan dalam baitmu,
Mari sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia, Shikaralabayashi. Sebab tiada Allah yang seperti Kau. Tiada Allah yang seperti nama-Mu. Oh Yesus, kami tinggikan. Yesus, kami agungkan. Baik di bumi maupun di surga. Ya Kau Tuhan yang layak dipuji. Yesus. Namanya Syararabu, Inaralabayashi, Inaralabayashararabu, Oralabayashi kirararaba. Jesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baruch Ata Besem Yeshua Hamasiah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai sejahtera turun atas semua orang percaya, sahabat dimanapun berada, yang menerima pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu yang Tuhan berkati. Sahabat-sahabat, sukacita sekali untuk hari ini menyampaikan pesan masih di awal tahun 2021. Kita tahun baru 2021 di dalam kalender Ibrani, yaitu tahun 5781, disebut P Alef. P itu mulut, Alef atau Alef itu adalah pertama. Jadi P Alef artinya mulut firman. Yang pertama artinya yang terutama. Jadi firman itu yang terutama. Dengan kata lain, otoritas firman itu yang tertinggi dalam hidup kita. Nabi Yesaya berkata, semua firman yang keluar dari mulut Tuhan akan terjadi. Firman pasti digenapi. Dan dalam kalender Ibrani, inilah waktu di mana firman itu digenapi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, masih di awal tahun 2021, saya ingin menyampaikan 3 ayat firman yang di dalamnya ada profetik. Yang pertama, Malaki pasal 4 ayat 2. Firman berkata, ada kesembuhan yang akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dari Malaki 4 ayat 2, umat Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan akan keluar seperti anak lembu lepas dari kandang. Selama pandemi, kebanyakan kita bekerja dari rumah, semua kita kerjakan dari rumah, beribadah dari rumah. Tetapi akan ada waktunya orang-orang percaya akan keluar seperti anak lembu lepas dari kandang. Kita melihat bahwa ada penyembahan, ada pujian, ada doa di jalan-jalan, di berbagai kota, di seluruh dunia hari-hari ini. Dan itu adalah permulaan dari sebuah revival besar yang akan terjadi sesudah pandemi ini berlalu. Ayat profetik yang kedua adalah Mazmur 107 ayat yang ketiga. Nah, Mazmur 107 ayat 1 dan 2 ada nyanyian Israel yang akan dinyanyikan oleh bangsa-bangsa. Sekali lagi, Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat 2 itu nyanyian Israel, bahwasanya Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu nyanyian Israel, tetapi dinyanyikan oleh bangsa-bangsa. Siapakah mereka? Yang ditebus oleh Tuhan dari timur, barat, utara, dan selatan. Wow, itu panen besar. Jadi bangsa-bangsa akan menyanyikan nyanyian Israel
Mazmur Israel, bahwasanya Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu terjadi pada ayat yang ketiga. Dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan akan berkumpul bersama dan menyembah Tuhan. Wow, ini adalah lawatan Tuhan yang dahsyat. Kita doakan sekali lagi, timur, barat, utara, dan selatan. Ayat profetik yang ketiga adalah Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-10. Nah, ayat ini saya akan bacakan. Kisah Rasul 18 ayat 10 berkata begini. Firman Tuhan kepada Rasul Paulus, karena aku ada bersamamu dan tidak seorang pun akan menyerangmu untuk menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ingat, umatku di kota ini. Aku menyertai engkau. Tidak ada yang bisa menyerang engkau. Itu luar biasa. Maka di dalam Roma 8 ayat 31, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? If God is for us, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ini profetik. Dan nanti pada ayat 35, bahkan sampai pedang pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nanti ayat 37 dari Roma 8 berkata, kita lebih dari pemenang. Saya pada saat ini ingin menyampaikan bagian yang pertama. Karena ayat ini berkata, Tuhan berfirman, aku menyertai engkau. Jadi bagian pertama adalah, aku ada menyertai engkau. God presence, Tuhan hadir. Keluaran pasal yang ke-3 ayat 14, ketika Tuhan akan mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir. Maka Musa bertanya, kalau aku ketemu dengan orang Israel dan mereka tanya, siapa yang mengutus engkau? Apa yang akan kujawab kepada orang Israel? Keluaran 3:14 berkata, katakan, aku ada yang aku ada. Ini bukan nama sebenarnya, ini adalah kata-kata, bukan nama. Sebab namanya pada ayat yang ke-14 dari Keluaran pasal 3 ayat 15 dan seterusnya. Akulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ayat 14 berkata, aku ada yang aku ada. Wow, ini luar biasa. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Musa, aku ada yang aku ada? Karena orang Israel sedang ada di dalam penderitaan, ada di dalam perbudakan yang luar biasa. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, katakan, aku ada yang aku ada. Bahasa asli kitab suci berkata, Ehyeh, Esher, Ehyeh. Ehyeh, Esher, Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Pandemi ada, penderitaan ada, kesulitan ada, penyakit ada. Tetapi Tuhan berkata, aku ada. Katakan amin. Kalau Tuhan ada,
itu adalah jawabannya. Itu yang pertama, God presence, Tuhan hadir. Yang kedua adalah God promises, Tuhan berjanji. Nah, kitab suci ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Maka 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, di dalam Kristus semua janji Bapa adalah ya, dan kita berkata amin. Untuk semua janji Bapa kita berkata amin. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan kepadanya keturunan menjadi bangsa yang besar. Dan itu digenapi. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadanya. Dan itu digenapi. Digenapinya adalah di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lahir dari suku Yehuda. Dan itu penggenapan nubuatan tentang Daud yang tongkat kerajaannya tetap selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan berjanji selalu menyertai Israel. Israel ke Mesir dan kembali ke tanah perjanjian, Tuhan menyertai. Israel sebagian diangkut ke Babel selama 70 tahun, Tuhan menyertai sampai mereka kembali. Tahun 70 Israel terserah ke seluruh bumi. Tuhan berjanji menyertai dan akan kembalikan ke tanah perjanjian. Dan 14 Mei 1948 janji Tuhan digenapi. Israel kembali ke tanah perjanjian dengan seruan Aliyah Yisrael. Aliyah itu pulang kampung, Israel itu umat Tuhan. Dan mereka pulang karena 3 alasan. Yang pertama, karena mereka punya tanah. Kalau mereka di Eropa, di Afrika, di Amerika, di seluruh dunia, itu mereka sebagai orang asing. Maka mereka harus pulang karena mereka punya the promised land, tanah yang Bapa Surgawi janjikan. Yang kedua, mereka harus pulang supaya mereka menjadi satu bangsa. Kalau mereka tidak pulang, mereka terserah ke seluruh bangsa di dunia, maka mereka bukan satu bangsa. Mereka pulang dan menjadi satu bangsa atau satu umat Israel. Nah, yang ketiga ini agak miris. Yang ketiga, kenapa orang Israel pulang? Karena untuk menantikan kedatangan Mesias. Nah, bagi kita Goyim atau bangsa-bangsa di luar Israel, miris sekali. Karena kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, orang Israel masih menantikan kedatangannya yang pertama. Jadi mereka pulang ke tanah perjanjian untuk menantikan Mesias, untuk kedatangan yang pertama. Karena sebagian besar orang Israel sampai hari ini belum percaya kalau Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu lahir di Bethlehem, mati di Kalvari, bangkit dari kubur dan naik ke surga. Mereka belum percaya itu. Kita berdoa supaya satu saat selubung itu dibuka dan Israel keturunan Abraham believe in Christ. Sebab itu adalah janji Tuhan. Jadi artinya Tuhan hadir, God presence. Tuhan berjanji, God promises, dan semua yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Yang ketiga, God provider. Tuhan menyediakan. Ayat itu pertama kali muncul adalah Kejadian 22 ayat 14. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Ibrani pasal 11 ayat 40 berkata, sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita.
Percayalah bahwa Dia Tuhan yang menyediakan. Kita bersyukur untuk jaminan yang kita terima dari Tuhan dan kita sebagai anak-anaknya. Kita bersyukur kalau hari ini kita sehat, karena sehat itu adalah impian dari jutaan orang di seluruh dunia. Puluhan ribu saudara-saudara kita di Indonesia yang sedang sakit, impiannya adalah sehat. Jadi kalau hari ini kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, makan dan minum, itu sederhana. Tetapi Ulangan 8 berkata, apabila engkau makan dan kenyang, maka engkau harus memuji Tuhan. Kalau hari ini kita di rumah, maka kita bersyukur untuk rumah tempat tinggal kita. Stay at home, bersyukur. Karena ada banyak orang yang homeless, tidak punya tempat tinggal. Kalau hari ini kita kumpul bersama dengan keluarga kita, mari kita bersyukur karena banyak orang yang hidup sendiri, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa sahabat. Mari kita bersyukur sambil kita berdoa, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita doa buat itu. God provider, Tuhan menyediakan. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita dalam situasi yang sesulit apapun. Saya beri satu contoh. Yosua pasal 5 ayat 12 berkata, orang Israel selama 40 tahun makan mana di padang gurun. Itu pemeliharaan Tuhan. Itu God provide, Tuhan menyediakan. Lalu mereka masuk tanah perjanjian, new era, sebuah era yang baru. Dan Yosua 5:12 berkata, ketika mereka masuk tanah perjanjian, lalu mereka makan hasil yang berlimpah dari tanah itu, mana berhenti. Jadi perhatikan, luar biasa. Dari mereka hidup pas-pasan di padang gurun, masa krisis yang luar biasa 40 tahun di padang gurun. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, dan tanah perjanjian menghasilkan kelimpahan yang luar biasa, mana berhenti. Jadi lihat, dari masa krisis masuk kepada masa kelimpahan. Percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita untuk menikmati tanah perjanjian, artinya kelimpahan. Ingat Kejadian pasal 26 cerita tentang bagaimana Ishak mengalami krisis, lapar. Tetapi pada tahun di mana terjadi krisis, dia menabur dan dia diberkati berlimpah-limpah. Tuhan bawa kita dari krisis kepada situasi yang akan membuat kita terkejut. Suddenly kita melihat blessing Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Yang keempat adalah God protection. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Berkat keimamatan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24. Kalimat pertama yang Imam besar Harun dan anak-anaknya mengucapkan adalah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi blessing and protection itu adalah satu paket. Percayalah bahwa proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita.
Jadi berkat keimamatan, sekali lagi bilangan 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Percayalah bahwa Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap melindungi kita. Dia memproteksi kita dengan sempurna karena kita adalah anak-anaknya. Kita masih berada dalam situasi yang sulit dan banyak orang berpikir banyak target yang tidak tercapai. Nah, itu target yang kita buat. Banyak goal yang tidak diselesaikan. Banyak tujuan yang terbengkelai. Saya mau beritahu ya, bahwa Dia memimpin kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, Tuhan Yesus memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Perhatikan. Jadi tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Tidak ada tujuan yang tidak tercapai in Christ. Sebab Dia yang memimpin kita. Kita stay at home, betul. Banyak pekerjaan yang tertunda, betul. Banyak keuntungan yang untuk sementara dipending. Banyak bisnis yang tidak dikerjakan, itu betul. Banyak hal yang kita tidak mengerti hari-hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak gagal. Dia memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Wow, imani itu bahwa di dalam Kristus, in Christ, sekali lagi in Christ, selalu kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Kita hidup, orang-orang berkata kita sedang berperang. Ya, betul. Kita berperang. Musuhnya tidak kelihatan. Ya, saya mau beritahu saudara bahwa kalau toh kita ada dalam pergumulan, kalau toh kita sedang mengalami peperangan, Tuhan berkata, diam, aku berperang gantimu. Itu yang pertama. Yang kedua, berperanglah sebagai pemenang. Bukan berperang untuk menang, tetapi berperanglah sebagai pemenang. Karena semua kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah pemenang. Bagian terakhir, kita adalah warga kerajaan sorga, bukan? Kita adalah warga kerajaan sorga. Itu firman. Maka kita menerima spiritual blessing dari sorga dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Roma 8 ayat 17. Kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Katakan amin. Katakan, saya adalah ahli waris. Maka ketika kita berdoa, berdoalah jangan seperti orang sedang membuat proposal, mengajukan proposal. Kalau mengajukan proposal, bisa diterima, bisa ditolak. Doa tidak begitu. Kalau kita berdoa, maka berdoalah sebagai anak-anak Bapa, sebagai ahli waris. Imani itu. Sekali lagi, jangan berdoa seperti orang membuat proposal, tetapi berdoalah sebagai ahli waris. Artinya semua yang Bapak miliki
adalah untuk anak-anaknya, orang-orang percaya. Kita menang, kita terima janji Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, God presence, Tuhan hadir. God promises, Tuhan berjanji. Yang ketiga, God provider, Tuhan menyediakan. Yang keempat, God protection. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini kami terima jaminan. Yang pertama, Tuhan hadir. Yang kedua, Tuhan berjanji. Yang ketiga, Tuhan menyediakan. Yang keempat, Tuhan menjaga dan melindungi. Semua yang percaya katakan amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semua yang sudah mendengar firman Tuhan menerima dua berkat. Yang pertama, berkat keimamatan dalam perjanjian lama. Karena kita percaya perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Dan berkat rasuli. Saya akan ucapkan berkat ini dalam bahasa asli kitab suci, bahasa Ibrani. Yevarehecha Adonai fi ismereha, Yair Adonai panaf eleha fi huneka, Yesha Adonai panaf eleha fi hasibliha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik dari surga, dari Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dan keselamatan yang pasti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus yang tinggal di dalam kita. Menyertai, menolong, menghibur kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Semua yang menantikan Tuhan Yesus katakan amin. Amin.